Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kami kelompok 10 yang di sini pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang kafalah dan rohan. Sebelumnya perkenankan saya sebagai moderator di sini untuk membawa presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, pemateri akan disampaikan oleh Saudari Nailil, yaitu tentang pengertian kafalah dan rohni. Untuk Saudari Nailil, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kafalah dan pengertian akad rohan. Yang pertama, pengertian kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah menurut bahasa, kafalah berarti ad-duman atau jaminan. Sedangkan menurut pengertian syara, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntunan dengan benda atau materi yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu benda dengan beban lain. Satu beban dengan beban lain. Menurut Hasib Asyidik, al-kafalah ialah menggabungkan zimmah kepada zimmah lain dalam penagihan. Lalu selanjutnya definisi akad rohan. Secara etimologi, rohan berarti tetap dan lama. Akad rohan dalam istilah terminologi disebut dengan barang jaminan, agungan, atau runggahan. Dalam Islam, rohan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rohan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang dengan yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari atas presentasinya dan oleh saya sendiri, Raja Una Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan tentang dasar hukum daripada kafalah serta rohan itu sendiri. Yang pertama, dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbukti dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf ayat 66. Itu diambil dari Syekh Sabiq Fikih Sunnah 5 Jakarta Cakrawala pada tahun 2009 halaman 329. Yang berbunyi Qala lan arsilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiko
Minallahi tantuni bihi al-ayah. Artinya, ya aku berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan atau dalam artian di sini pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran Surat Yusuf ayat 66. Lalu juga dijelaskan pada ayat kedua yang di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 72, qalu nafkitu su'al malika waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi zaimun. Artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku yang menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Lalu, selain daripada dijelaskan atau mengambil dasar daripada Al-Quran, kafalah juga didasarkan atau berlandasan hukum pada hadis Nabi. Di sini ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki di antara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, serta mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kami berkata, engkau salati dia. Lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Lalu kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata, hutangnya 2 dinar itu menjadi tanggungan saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi kamu hutangnya itu, dan orang mati itu sudah bebas dari hutang 2 dinar itu. Kata Abu Qatadah, ya, lalu beliau sholati. Diriwayatkan juga oleh Muhammad Abu Dawud dan An-Nasai dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini diambil dari As-Sa'ni Subulus Salam dari Abu Bakar Muhammad halaman 208. Lalu untuk dasar daripada hukum yang kedua yaitu rohan, itu para ulama mengemukakan bahwa akad rohan itu dibolehkan dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Saya kira nanti bisa teman-teman buka sendiri ya. Lalu yang kedua juga dijelaskan dalam hadis diambil dari sebuah hadis riwayat Bukhari, kitab Ar-Rohan, dikatakan juga bahwa dari Aisyah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan secara tidak tunai dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tuh yang merohankan baju besinya itu adalah sebuah kasus maksud saya dan dilakukan sendiri oleh dan hadis-hadis di atas. Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad rohan itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang memang terkandung di dalamnya. Lalu ijma para ulama telah menyepakati bahwa al-qordah boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, pinjam-meminjam ini sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Lalu Islam
Lalu Islam adalah agama yang sangat perhatian. Segenap kebutuhannya dipenuhi. Di samping itu didasarkan fatwa dengan syariah nomor 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan itu diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rohan disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu bepergian. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nailah. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun kafalah. Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan penjamin atau yang berhutang dan yang memberikan hutang atau berpiutang. Syarat-syarat penjamin atau kafil dari Fatwa Dewan Syariah Nasional yakni 1. Kemampuan akal dan dewasa atau baligh. 2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Rukun kafalah terdiri atas sigot kafalah atau ijab kabul, makful bi atau objek tanggungan, kafil atau peminjam, makful anhu atau yang tertanggung, dan makful lahu penerima hak tanggungan. Kemudian syarat dan rukun ar-rohan. Praktik ar-rohan menjadi salah satu hukum Islam, manakala telah memenuhi beberapa syarat dan rukun berikut. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Syarat kedua yakni sigot lafal. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad rohan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena rohan sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rohan, maka syaratnya batal. Selain syarat-syarat tersebut, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah kode almarhun, barang jaminan dikuasai secara hukum. Syarat terakhir ini menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283, bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akad rohan dinyatakan sah. Kemudian, dalam pelaksanaannya, mayoritas ulama memandang rukun ar-rohan ada 4, yakni barang yang digadaikan, kedua ijab kabul, dan pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai, dan penerima gadai. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ucapan kepada Mbak Naila. Untuk selanjutnya kepada saudari Rizka Novel, waktunya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu akibat hukum kafalah dan ar-rohan serta implementasinya dalam perbankan syariah. Akibat hukumnya, akad kafalah pada dasarnya dibolehkan selama pertanggungan yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan penjamin yang berhubungan dengan masyarakat. Para fuqaha menyatakan prinsip akad kafalah merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur. Keberadaan akad kafalah akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi musim pertama selalu menggunakan akad kafalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama. Dalam
Dalam pelaksanaan akad kafalah binaf, para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang kafir. Pendapat pertama yaitu seorang kafir bertanggung jawab untuk mendatangkan makhluki untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap makfulan. Bila kafir tidak sanggup menghadirkan makhluki, maka kerugian yang dialami oleh makfulan ditanggung oleh kafir. Pendapat kedua yaitu hutang yang dijamin telah berada dalam tanggungan kafir dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan asli. Artinya, hutang tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yaitu asli dan kafir. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau double. Meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan kafir, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya jumlah yang pernah ia berikan. Ada kalanya dari kafir atau dari adil. Adapun pendapat kelompok yang ketiga menyatakan bahwa penanggungan hanya wajib menghadirkan orang yang ditanggungnya. Bila menghadirkannya mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga makfulan hadir. Seandainya makfulan meninggal dunia, maka kafir tidak boleh dituntut atas hutang makfulan, sebab penanggung tidak menjalin hutang. Rohan dalam tataran konseptual dapat dikategorikan sebagai akad yang bersifat ainiyah, sama seperti akad hibah, ariyah, wadiah, dan qirad. Karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek transaksinya. Akad rohan ini sebagai akad tabarruk dapat dikatakan sempurna terjadinya bila pihak rohin dan mutahin sama-sama telah memegang atau menguasai objek transaksinya. Akad ini diformat sehingga menjadi suatu keharusan dalam transaksi jatuh ini, yaitu layatim al-tabarruk ila di al-qad. Tidak sempurna tabarruk kecuali setelah saling pegang. Akad rohan jika diklasifikasikan sebagai akad tabarruk karena objek yang diserahkan oleh pihak rohin kepada pihak mutahin adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat pada rohin barang yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syarak dan berwujud konkret. Karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atas sebagian utang-utang si rohin, dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Pada masa jahiliyah, jika rohin tidak bisa membayar utang atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Rasulullah bersabda, agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagungkannya. Ia berhak atas kelebihan dan wajib menanggung kerugiannya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ad-Daruqutni. Karena itu, syariat Islam menetapkan al-murtahin boleh menjual hanya harus dikembalikan pada pemiliknya, yaitu rohin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban rohin. Hanya saja Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim atau izin rohin, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya. Begitu rohin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya. Kemudian implementasinya, dalam praktiknya implementasi akad kafalah ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi yaitu tindakan dari garantor, dalam hal ini bank yang menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi sepanjang tidak bertentangan atau melanggar dari peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Bank Indonesia. Pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk jasa-jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan. Lebih lanjut, dapat disampaikan beberapa hal terkait dengan produk berupa bank garansi ini, yaitu yang pertama, dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, setidaknya terdapat 3 pihak, yaitu pihak pemberi garansi dalam hal ini bank, pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank,
dan pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga. Kedua, pihak-pihak yang dijamin atau nasabah bank memiliki kewajiban kepada pihak ketiga. Ketiga, timbulnya garansi. Biasanya karena diminta oleh Zohar kepada nasabah bank dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis. Teknis penerapan akad kafalah sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada Sepi nomor 10/14/CPDS tanggal 17 Maret 2008. Dalam Sepi disebutkan bahwa kegiatan layanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atau atas dasar akad kafalah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atau pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Ketiga, bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah kepada nasabah, antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha, antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Keempat, objek penjamin harus pertama merupakan kewajiban pihak atau orang yang meminta jaminan. Kedua, jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kelima, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atau dasar kafalah. Yang keenam, bank dapat memperoleh imbalan yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. 7. Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral untuk bentuk jaminan lainnya atas nilai pinjaman. Yang kedelapan, dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad yang harus diselesaikan oleh nasabah. Berikut implementasi Ar-Rahn dalam perbankan syariah. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rohin atau nasabah dan murtahin bank syariah. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah menyelesaikan pembiayaan. Pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih kepada Saudari Rizka sebagai pemateri terakhir, sekaligus sebagai pemateri penutup presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka sudah menjadi kebutuhan pinjam-meminjam itu sebagai sarana sosial untuk saling bantu-membantu antar manusia. Sekian dari kami, kelompok 10. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.